Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua masih dari wawancara Gary Neville dengan Erik ten Hag. Kali ini gua akan membahas terkait dengan lini belakang Manchester United yang musim ini tidak stabil, tidak konsisten, menderita banyak sekali shots. Ada apa sebenarnya? Kenapa kondisinya bisa seperti itu? Khusus untuk lini belakang ini Erik ten Hag memberikan jawabannya ya dengan wawancara yang dilakukan dengan Sky. Sobat Football United yang ingin tahu wawancara lengkapnya bisa langsung ke akunnya Sky. Di sana ada sekitar 30 menitan. Oke, Erik ten Hag terkait dengan Manchester United yang telah menderita 600 shots ke gawangnya musim ini. Saya telah melihat statistiknya dan ini jelas. Musim lalu kita memiliki back four atau 4 pemain belakang yang konsisten. Kita juga melakukan hal yang sama dan kita bahkan bisa meraih tim yang paling banyak clean sheet di Premier League musim lalu. Dan Erik ten Hag juga ditanyakan oleh Gary Neville apakah dia akan bermain defensif ya terkait dengan situasi di Manchester United. Kita berpikir tentang hal ini, tapi salah satu tujuan saya adalah untuk membawa gaya permainan yang lebih proaktif. Dan kalau pemain ini kembali, lalu mereka harus merubah lagi ya, berada atau bermain di gaya yang sangat defensif. Ini tidak akan sesuai dengan pemain yang kita telah miliki. Jadi, ketika Anda tidak memiliki hasilnya, maka semua akan kehilangan rasa percaya diri. Ya, dari sini juga sekaligus ini mungkin memberi jawaban alasan Erik ten Hag tidak bermain dengan gaya yang berbeda walaupun situasi pemain di atas lapangan ini berbeda. Dengan kata lain, kenapa dia keras kepala, ya kan? Kan banyak nih yang mengatakan, kenapa tetap keras kepala? Pemainnya compang-camping, timpang, tapi tetap 4-1-4-1. Kenapa Manchester United tidak melakukan perubahan gaya dengan situasi banyaknya pemain yang absen? Kenapa tidak bermain lebih defensif seperti yang dikatakan oleh Gary Neville? Ternyata pertimbangan dari Erik ten Hag adalah dia tidak ingin merubah gaya pemain. Karena memang pemain-pemain ini yang baik itu yang didatangkan atau yang sudah ada di Manchester United lebih dulu, ini memang diarahkan untuk bermain dengan konsep tertentu. Dan ini sangat terganggu ketika banyak yang absen. Dan Erik ten Hag memilih untuk tidak melakukan perubahan yang drastis. Dia tetap ingin bermain secara proaktif walaupun skuadnya compang-camping. Dan ini ada konsekuensi. Apa itu? Ya musim ini menurut gue compang-campingnya hasil dari Manchester United ya. Dimana memang untuk memainkan sebuah sistem tentu saja butuh elemen-elemen ya, butuh fondasi-fondasi, pemain-pemain pilar, pemain-pemain vital. Dan ketika pemain-pemain itu tidak berada di atas lapangan, ya sering sekali sistemnya juga tidak berjalan. Dalam hal ini langsung aja gua curiga bahwa salah dua bahkan komponen pilar. Karena begini, kita membicara soal masalah sistem walaupun ini sistem proaktif ya. Semua pemain, 11 pemain yang di atas lapangan ini punya fungsinya masing-masing. Dan ada 2 pemain dengan fungsi terbesar yang sepanjang musim ini absennya cukup banyak. Dan ini mempengaruhi gaya yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag. Siapa 2 pemain itu? Langsung aja menurut gue ya, Luke Shaw dan juga Lisandro Martinez. Luke Shaw dan Lisandro Martinez ini menjadi komponen penting di Manchester United musim lalu. Baik secara defensif maupun juga secara ofensif, secara transisi juga. Bisa dilihat musim lalu Manchester United serangannya hampir selalu dari sisi kiri. Siapa pencetak gol Manchester United yang terbanyak musim lalu? Marcus Rashford. Di mana dia banyak bermain musim lalu? Di sebelah kiri. Ada siapa di kiri? Ada Lisandro Martinez di center back-nya dan Luke Shaw ada di sebelah kirinya. Bagaimana kesepahaman ya antara Luke Shaw dan juga Marcus Rashford dalam menyerang, dalam bertahan musim lalu jauh lebih bagus daripada musim ini. Marcus Rashford jadi kehilangan fungsinya, permainannya jauh menurun. Sementara Luke Shaw sendiri ya dia banyak absen. Dan ketika dia bermain di beberapa pertandingan yang sangat minimal itu, ada perubahan permainan yang lebih enak sih menurut gue untuk disaksikan ya. Dan Erik ten Hag juga melanjutkan ya, tapi fans ingin melihat tim yang sukses, tim yang
memperoleh kemenangan. Dan ini yang selalu kita mencoba untuk lakukan. Dan ini merupakan sebuah pujian ya kepada tim. Di setiap pertandingan mereka berusaha untuk hal tersebut dan mereka memiliki sebuah spirit. Kita harus membuat perubahan sedikit di gaya permainan kita, karena ketika Anda tidak memiliki center back yang kidal atau di sisi kiri dengan posisi fullback, Anda harus membuat perubahan yang ingin Anda mainkan ya, dan kita melakukannya. Oke, dan sekarang kita telah bermain 47 pertandingan dan kita memiliki 30 kombinasi di lini belakang. Dan ini bukan dari pilihan yang Anda buat. Ini merupakan pilihan terpaksa karena banyaknya pemain yang cedera. Dan semuanya ya, dan semua orang walaupun dengan pengetahuan sepak bola yang sedikit, mereka tahu ini akan memiliki impact yang sangat besar, artinya cedera-cedera pemain tersebut. Frustrasi tentu saja ya, karena gaya permainan ini tidak bekerja. Ini bukan kata yang tepat karena saya seorang yang realistis. Tahun lalu ketika saya datang, Anda membuat adjustment Anda ya, tapi akhirnya ini tentang memenangkan pertandingan. Dari tahun lalu kita sebenarnya telah menemukan sebuah gaya permainan ya untuk membuat tim yang sukses. Tapi musim ini, kalau gue tambahkan, musim ini hal tersebut terhambat karena banyaknya pemain yang cedera. Dan ya, ini juga menunjukkan, kalau menurut gue, sekali lagi bukannya gue ingin memuji atau seperti apa, karena banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan Erik ten Hag tidak jelas taktik strateginya. Itu yang terjadi musim ini. Sementara musim lalu perkataan tidak jelas taktik dan strateginya tidak ada. Ketika Manchester United hasilnya positif, dan gue dari wawancara ini gue bisa mengambil kesimpulan sementara begini. Ya, Erik ten Hag tidak bisa mengimplementasikan atau membuat pemainnya mengimplementasikan gaya yang dia inginkan karena memang skuadnya sangat compang-camping. Gaya permainan tidak bisa dihadirkan dengan maksimal di atas lapangan, dan ini berbuntut juga hasil yang mengikuti gaya permainan yang gak jelas itu. Kenapa ini ya? Muter lagi ya, karena memang banyak pemain yang cedera. Tentu saja dari musim lalu ke musim ini ada perubahan yang ingin dilakukan. Salah satunya adalah konsep 4-1-4-1 itu. Dan menurut gua sistem 4-1-4-1 ini tidak bisa berjalan dengan bagus ya karena memang banyak pemain yang absen. Terutama tadi disebutkan juga secara spesifik bagaimana Erik ten Hag ini ingin ada center back yang kaki kidal dan juga back kiri yang murni back kiri, karena tadi gue sebutkan di awal kan, ini merupakan posisi vital juga di sistem yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag. Tapi ini tidak terjadi secara sering, bahkan secara minimal sekali. Melihat Lisandro Martinez banyak sekali absennya, lalu Luke Shaw pun juga demikian, banyak sekali absennya. Gue harapkan sih semoga musim depan ketika memang sudah banyak yang bisa bermain lagi, kita bisa melihat sistem 4-1-4-1 yang lebih baik. Di awal musim tentu saja ketika Lisandro Martinez dan juga Luke Shaw ini bermain, 4-1-4-1 itu tidak bisa diimplementasikan dengan bagus, dan belakangan kita ketahui ya bagaimana ternyata di awal musim itu situasi fisik baik dari Lisandro Martinez dan juga Luke Shaw ini tidak 100%. Nah, lagi-lagi maka sumber masalahnya adalah situasi fisik. Kebugaran dari pemain Manchester United ini memegang peranan yang sangat penting, sekaligus juga menunjukkan ya bagaimana permainan di atas lapangan dan juga hasil yang diperoleh setelahnya ini memiliki keterikatan dengan faktor-faktor lainnya yang sangat erat dan nyaris tidak bisa dipisahkan. Faktor kebugaran, faktor karakteristik pemain, motivasi, ya kan. Lalu juga tentu saja teknis yang ingin dibangun di atas lapangan, strategi, itu semua berpengaruh satu sama lain yang sangat dekat. Dan menurut gue inilah faktor besar kenapa Manchester United gagal untuk melakukannya musim ini. Lalu kalau melihat juga ya Erik ten Hag menyebutkan dia melakukan adjustment ataupun perubahan. Dia juga menyampaikan bagaimana dalam 47 pertandingan terakhir kita memiliki atau Manchester United memiliki 30 kombinasi. Luar biasa, dari 47 pertandingan 30 kombinasi. Jadi tidak ada rutinitas sama sekali menurut gue di lini belakang. Dan ini merupakan problem besar. Tidak ada menurut gue tidak ada tim yang mungkin bisa mendapatkan hasil positif dengan situasi compang-camping seperti ini dari 47 pertandingan. Bayangkan 47 pertandingan, 30-nya
itu berubah-ubah komposisi lini belakangnya, dan Erik ten Hag juga menyampaikan ini bukan karena kita inginkan ya, tapi karena situasi yang terpaksa mengingat banyaknya pemain yang absen terutama karena cedera. Dan Erik ten Hag juga menyadari, dia juga mengetahui kalau fans ini ingin tim ini meraih kemenangan, tapi dia juga ya dia paham, tapi di sisi lain dia juga harus dia menemui kesulitan juga ya dengan sistem yang dia ingin kembangkan dengan banyaknya pemain yang cedera itu tadi. Ya semoga, menurut gue harapannya simpel sih, pemain bisa kembali bugar. Tentu saja musim ini akan berakhir, tapi paling tidak untuk musim depan. Dan ketika itu terjadi, mudah-mudahan kita sebagai fans bisa melihat gaya permainan yang sesungguhnya, yang sebenarnya secara fondasi ini sudah terlihat dari musim lalu. Sehingga pada saat itu Manchester United bahkan bisa mendapatkan hasil-hasil yang bagus ya kan. Walaupun masih belum optimal, belum maksimal, ya jelas dong masih musim pertama dari Erik ten Hag. Sayangnya itu tadi ada kemunduran di musim kedua, dan semoga ketika pemain-pemain yang absen itu banyak yang kembali, situasi fisik, kebugaran pemain secara kolektif juga meningkat, musim depan kita bisa lebih bagus lagi. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.